Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menyenangkan, yaitu teks narasi. Kalian pasti pernah membaca cerita-cerita menarik seperti dongeng, cerita pendek, atau bahkan legenda dari daerah kalian. Nah, semua itu adalah contoh dari teks narasi. Tapi apa sebenarnya teks narasi itu dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita bahas bersama-sama. Pertama-tama, apa sih teks narasi itu? Teks narasi adalah teks yang bercerita tentang suatu peristiwa atau kejadian. Biasanya, teks ini bertujuan untuk menghibur pembaca atau pendengar. Selain itu, teks narasi seringkali menyampaikan pesan moral seperti bagaimana kita seharusnya bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teks narasi bukan hanya cerita biasa, tapi juga mengajarkan sesuatu yang berharga. Misalnya, pernahkah kalian mendengar cerita kancil dan buaya? Dalam cerita itu, si kancil menggunakan kecerdasannya untuk menyelamatkan diri dari buaya. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kecerdikan adalah salah satu cara untuk menghadapi masalah. Seru bukan? Penjelasan tentang struktur teks narasi. Sekarang kita masuk ke bagian penting dalam teks narasi, yaitu struktur. Supaya cerita yang kalian buat tidak berantakan, teks narasi memiliki 3 utama yang harus kalian perhatikan. Bagian pertama adalah orientasi. Disinilah cerita dimulai. Pada bagian ini, kita memperkenalkan tokoh, tempat, dan waktu. Misalnya, jika kalian menulis cerita tentang petualangan di hutan, kalian bisa memulai dengan kalimat seperti ini. Di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang anak bernama Budi. Dengan orientasi yang jelas, pembaca akan langsung tahu siapa tokoh dan di mana cerita itu terjadi. Bagian kedua adalah komplikasi. Nah, ini bagian yang seru karena disinilah masalah atau konflik dalam cerita muncul. Contohnya, jika Budi sedang berjalan di hutan dan tiba-tiba tersesat, itulah konflik dalam cerita kalian. Konflik membuat cerita menjadi lebih menarik dan membuat pembaca ingin tahu bagaimana tokoh menyelesaikan masalahnya. Bagian yang terakhir adalah resolusi. Disinilah konflik dalam cerita diselesaikan. Misalnya, Budi akhirnya menemukan jalan pulang setelah bertemu dengan seorang pemburu yang baik hati. Resolusi memberikan akhir yang jelas pada cerita, sehingga pembaca tidak merasa bingung. Bagaimana? Sudah mulai kebayangkan bagaimana cara menyusun cerita? Ciri-ciri bahasa dalam teks narasi. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri kebahasaan dalam teks narasi. Ini penting karena dengan memahami ciri-ciri ini, kalian bisa membuat teks narasi yang lebih hidup. Pertama, teks narasi banyak menggunakan kata kerja. Kata kerja aksi adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan atau aktivitas. Contohnya adalah berlari, melompat, mencari, atau membantu. Misalnya, dalam cerita kalian bisa menulis Budi berlari secepat mungkin untuk menghindari binatang buas. Kata kerja aksi yang membantu membaca membayangkan apa yang sedang terjadi dalam cerita. Yang kedua, teks narasi sering menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah dialog atau percakapan antara tokoh dalam cerita. Misalnya, aku tidak takut, kata Budi. Dengan lantang, dengan dialog seperti ini, cerita kalian akan terasa lebih hidup, seolah-olah pembaca sedang menyaksikan kejadian itu secara langsung. Yang ketiga, teks narasi biasanya menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata-kata yang menunjukkan urutan waktu seperti kemudian, setelah itu, atau pada akhirnya. Kata-kata ini penting untuk menjaga alur cerita tetap teratur. Misalnya, setelah itu, Budi melanjutkan perjalanannya dengan lebih hati-hati. Nah, ciri-ciri kebahasaan ini adalah kunci untuk membuat teks narasi kalian menarik dan mudah dipahami. Sekarang, bagaimana cara membuat teks narasi yang baik? Jangan khawatir, saya akan membantu kalian untuk memberikan langkah-langkah demi langkah.
Pertama-tama, tentukan dulu tema cerita kalian. Apakah kalian ingin membuat cerita tentang persahabatan, perjalanan, atau pelajaran hidup? Misalnya, kalian memilih tema persahabatan, maka cerita kalian bisa tentang bagaimana seorang teman membantu temannya yang sedang kesusahan. Setelah itu, tentukan tokoh, latar, dan waktu cerita kalian. Siapa yang akan menjadi tokoh utama, di mana cerita itu terjadi, kapan waktunya. Misalnya, tokohnya adalah seorang anak bernama Dina, ceritanya terjadi di sekolah, dan waktunya adalah pagi hari. Kemudian, susun alur cerita kalian. Mulailah dengan orientasi, di mana kalian memperkenalkan tokoh dan situasi awal. Lanjutkan dengan komplikasi, di mana konflik mulai muncul. Akhir dengan resolusi, di mana masalah dalam cerita terselesaikan. Dan jangan lupa tambahkan dialog dan deskripsi untuk membuat cerita kalian lebih hidup. Misalnya, jangan khawatir, aku akan membantumu, kata Dina sambil tersenyum. Dialog seperti ini bisa membuat cerita kalian terasa lebih nyata. Untuk lebih jelas, saya akan membacakan contoh cerita narasi pendek. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Siti. Suatu hari, Siti melihat seekor kucing kecil yang terjebak di pohon tinggi. Dengan hati-hati, Siti memanjat pohon. Namun, cabang pohon itu patah dan Siti hampir terjatuh. Untungnya tetangganya segera datang dan membantu Siti turun. Dari kejadian ini, Siti belajar bahwa terkadang kita butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana? Sudah paham tentang teks narasi? Sekarang giliran kalian untuk mencoba. Saya ingin kalian membuat cerita narasi pendek dengan tema pengalaman yang berkesan. Ceritakan cukup 7-10 kalimat saja. Jangan lupa masukkan struktur, orientasi, komplikasi, dan resolusi, serta gunakan kata kerja asli, kalimat langsung, dan konjungsi temporal. Terakhir, pesan saya, jangan takut untuk berimajinasi. Teks narasi adalah tempat di mana kalian bisa menceritakan dengan bebas dan kreatif. Selamat mencoba. Baik anak-anak, karena waktu kita hari ini sudah habis, soal yang tadi saya sampaikan akan menjadi pekerjaan rumah kalian. Tugas ini akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Menulis cerita itu adalah cara untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, dan imajinasi kalian. Jadi nikmati proses menulisnya dan jangan takut untuk bereaksi. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan selesaikan tugas tepat waktu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama.